Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari European Team Chess Championship 2023 babak kedua. Mengenai hasil-hasilnya tak perlu saya jelaskan satu persatu. Seperti biasa kalian bisa kunjungi chess.com ataupun di Lichess. Kalau di chess.com, kalau kalian memakai komputer ataupun laptop kawan, ya kunjungi saja chess.com, klik watch. Di sini pilihannya ada European Team Chess Championship. Kalian klik game kalau ingin otak-atik permainannya. Kalau kalian melihat ringkasan resultnya, hasilnya kawan, klik saja result. Di sini sudah dijelaskan lengkap oleh chess.com. Ataupun kalau kalian ingin melihat schedule-nya, klik saja schedule. Untuk aplikasi Android-nya kawan juga ada, kalian bisa melihat live game-nya ataupun mengotak-atik game-nya kawan. Tapi beda lagi di Lichess kawan. Di Lichess kalau tidak salah untuk aplikasi terakhirnya tidak bisa melihat live game-nya. Kalau tidak salah, coba admin nanti cek lagi kawan apakah ada versi terbaru dari Lichess untuk bisa melihat live gamenya dan bisa mengotak-atik game-game yang ada. Tapi kalau kalian masuk ke browsernya bisa kawan, masuk ke Lichess, bisa melihat live gamenya dan mengotak-atik game-game para pemain yang bermain di event European Team Chess Championship 2023. Dan hasil-hasil di babak kedua tak perlu saya jelaskan lagi kawan. Kalian saja yang melihat langsung di chess.com ataupun di Lichess. Tabelnya di Lichess kadang ada, kadang juga nggak ada. Dan untuk game yang akan kita ulas ini tentu saja permainan Magnus Carlsen yang memperkuat tim Norwegia. Kemarin Norwegia ditahan imbang oleh Slovakia. Kali ini di babak kedua Norwegia berhadapan dengan tim Austria kawan. Dan Magnus Carlsen sendiri bermain di meja satu kan menghadapi Grandmaster Valentin Dragnev. Pada game pertama Dragnev ini bermain imbang melawan Daniil Bogdan dan menghadapi Magnus Carlsen. Ya, seperti yang kalian lihat, berhasil menahan Magnus Carlsen, kawan. Tapi, Valentin Dragnev ini di awal pembukaan sampai akhir-akhir permainan sempat menekan penuh Magnus Carlsen, kawan. Dan hasilnya, kawan, Norwegia ini kalah dari Austria, kawan. Meja pertama, kedua, ketiga berakhir miss, tapi meja keempat kalah. Oke, langsung saja. Di sini Valentin Dragnev, pegang putih, mengawali dengan pion E4. Magnus Carlsen sisi defense dengan pion C5. Kuda F3, kuda C6 di sini dan ada gajah C5. Rosolimo, Netsmedinov attack. Dan pilihan utama untuk menghadapi Rosolimo adalah variasi Viacenzo dengan pion G6. Tapi saya tidak akan melanjutkan pion G6 karena game ini terbilang panjang. Nanti di middle game kawan banyak kompleksitas yang mungkin admin akan jelaskan. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh kedua pemain di situ banyak admin akan jelaskan kawan. Magnus Carlsen memilih dengan pion E6 dan berlanjut rokade putih. Pengembangan kuda G ke E7 lanjut Magnus. Fungsi kuda G ke E7 ini sangat banyak kawan, multifungsi. Tujuannya Yop juga bisa manuver, jelas untuk backup kuda C6, untuk mengantisipasi pertukaran agar strukturnya tidak rusak pion kawan, atau untuk dukungan pion pusatnya nanti petak D5. Berlanjut benteng E1. Nah, di sini pion A6 menjadi pilihan utama kawan untuk memaksa pertukaran. Tapi memilih dengan kuda D4, apa tujuan Magnus? Dengan lompat ke petak D4 ini kawan, jika diterima pertukaran maka dia akan mempunyai pion yang mengganggu dan putih tidak mempunyai kesempatan untuk memperkuat petak pusatnya dengan pion D4. Diterima kuda pukul kuda D4, ambil balik oleh pion C3, tantang putih kawan. Tentu saja kalau diterima di sini, kuda ambil balik, putih nanti masih punya kesempatan dengan pion D4-nya. Magnus menolak dengan pion A6 usir gajah terlebih dahulu, selepas gajah mundur ke F1. Kuda C6 untuk perkuat posisi pion di sini kawan. Dan jika diterima di sini, ya ambil balik. Dan di sini coba lihat, putih tidak mempunyai kesempatan lagi dengan pion D4-nya. Tidak ada lagi gangguan. Di sini kawan, di petak E3, petak C3. Apakah nanti dukungan pionnya nanti perkuat posisi kuda? Kurang bagus juga. Di sini pion B4 dimainkan oleh putih. Magnus gajah E7 persiapan rokade. Pion A4 dorong lagi ganggu kuda. Baru nanti caplok pion ini kawan dan akan menguasai petak pusat nanti. Carlsen rokade simple. Kuda A3 terlebih dahulu. Jangan terburu-buru langsung dorong pion. Karena kalian tidak akan mungkin ambil balik kawan benteng kalian dalam ancaman. Oleh karena itu kuda A3 terlebih dahulu blokade lajur A kawan, baru pion dorong ke petak B5 nanti. Akhirnya Carlsen menerima kawan, terpaksa dia membuka permainan dengan pion D pukul pion C3, ambil balik oleh pion, dan sekarang putih tidak mempunyai pion di lajur D lagi kawan. Tapi dia punya pion yang cukup masif di sisi kiri sayap menteri. Gajah F6 serang pion di sini,
backup oleh gajah B2, kemudian pion D6, buka akses bagi gajah terangnya berkembang atau juga mengimbangi petak pusat di sini kawan. Kemudian menteri keluar ke petak B3 untuk backup gajah saat nanti coba dorong pion C3, buka akses pertarungan gajah gelap atau kosongkan ruang bagi benteng untuk pressure pion D6 ini diikuti kuda nanti kawan. Menteri ke petak C7 lanjut Magnus untuk pertahankan pion agar mempercepat bentengnya juga bisa mendukung pionnya nanti ke depan. Benteng AD1, benteng D8, kuda C4 kawan. Di sini pion B6 untuk keluarkan gajah di sini nanti. Ya kalau gajah di sini ya pion ini jatuh. Gajah pasti dipersiapkan di diagonal terang panjang oleh Magnus. Kuda E3 mencoba manuver kawan, kemudian gajah B7, kuda G4 coba ancam gajah agar nanti diagonal ini siap dibuka dan menguasai atau menekan pion G7 ke depannya. Dipertahankan gajah ke petak G5, sekarang dorong pion C4 buka diagonal gelap panjang kawan. Nah, di sini pion H5 serang Magnus. Terlebih dahulu menteri C3, awas ancaman skakmat kawan, korban kuda tentu ditolak. Pion F6 dimainkan Magnus. Kalau Stockfish menyukai dengan pion E5 ini kawan, kontrol petak-petak pusat ini blokade diagonal gelap. Itulah saran dari Stockfish. Kuda mundur ke petak E3, mungkin dilanjut dengan kuda. Maksud saya kuda ke petak D4 di sini. Nah, di sini bisa berlanjut kuda juga bisa ke pusat. Sikat oleh gajah karena gajah tidak mempunyai ruang bagus di diagonal terang kawan. Kalau kalian ambil menggunakan pion C, pertukaran menteri. Kalau diambil menggunakan pion E di sini kawan, bisa berlanjut menteri bergerak ke petak D7. Tapi tujuan Magnus bermain dengan blokade pion F6 ini kawan, dia juga buka akses langsung baris ketujuhnya agar menteri langsung bisa menjaga baris ketujuh. Nah, di sini putih melanjutkan dengan langkah pion H4. Sama-sama membuat ancaman bagi perwira masing-masing, pengorbanan pion sementara, langkah cantik. Diambil oleh Carlsen, gajah ambil pion H4, menteri bergeser, ancam gajah, ancam pion di belakang juga kawan. Di sini pion ambil kuda, menteri ambil gajah, lanjut putih. Sampai langkah ke-23, jika kalian melihat evaluasi bar di sini kawan, walau terlihat Magnus Carlsen mendapatkan satu pion lagi di sisi menteri, putih dalam posisi yang lebih baik kawan. Nah, di sini yang kuat adalah menteri ambil pion langsung, tekan di sini kawan. Menurut Stockfish seperti itu, walaupun evaluasi barnya terlihat turun kawan, mungkin pion E5 di sini atau menteri bergeser ke petak F7 kawan, jawaban hitam. Tapi putih tidak terburu-buru ambil pion, angkat benteng terlebih dahulu. Benteng E3 siap ditumpuk nanti kawan di lajur G bersama menterinya. Nah, sekarang pion E5 langkah cantik kawan. Blokade diagonal gelap ataupun juga buka diagonal terang kawan bagi reposisi gajah jika diperlukan. Karena gajah pada diagonal terang panjang ini tidak berfungsi lagi karena adanya pion E4. Jadi dia memilih untuk reposisi nanti diagonal C8 H3 mengawal pergerakan benteng yang ingin coba nanti ditumpuk bersama menterinya di lajur H. Sekarang baru menteri ambil pion G4. Ada gajah C8 dan juga mengawasi peta E6 dari ancaman menteri yang mencoba menusuk dan juga kawal peta H3 dari potensi benteng yang mengisi lajur H. Menteri H4. Nah, di sini kawan, pion G5 langsung bisa dimainkan oleh hitam kawan. Buka akses menteri untuk menuju lajur H. Kalaupun ada benteng G3, pin pion di sini kawan, menteri bisa bergerak ke petak G7. Di sini blokade saja, tantangan pertukaran menteri. Mungkin menteri bergerak ke petak H5. Nah, gajah ini ke petak E6 kawan. Coba nanti kejar menteri dan seterusnya. Magnus Carlsen membuat langkah kesalahan dengan gajah E6 terlebih dahulu. Benteng G3. Powerful benteng di lajur K kawan. Kemudian ada benteng F8. 2 kali berturut-turut Magnus Carlsen membuat langkah kesalahan. Memang terlihat sangat logis untuk mempertahankan pion F6-nya kawan dari ancaman menteri putih. Tapi yang terkuat menurut Stockfish dengan menteri saja ke sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini benteng F8 pilihan Magnus. Nah, di sini gajah gelap ke C1 untuk mendapatkan diagonal yang lebih baik lagi ke petak H6 ataupun juga untuk perkuat petak G5 dari potensi pion hitam G5 kawan. Di sini benteng A7 langsung diangkat untuk membantu baris ketujuhnya. Nah, baru sekarang gajah terang bergerak ke E2 lanjut putih. Menteri bergeser mundur ke petak D8 lanjut Magnus.
agar bentengnya ini yang menjaga baris ketujuhnya, tidak lagi dengan menteri yang berada di baris ketujuh tadi kawan, dan juga tetap mengawal pion ini dari ancaman tusukan benteng. Dan di sini kawan ada satu langkah yang memang terlihat sulit untuk ditemukan oleh putih. Dan kita masih berada di langkah ke-29, kontrol waktu kedua pemain tidak jauh berbeda, hanya selisih sekitar 7 menit saja. Magnus Carlsen seperti biasa bermain sedikit lebih cepat daripada lawannya, tapi posisi Magnus Carlsen ini dalam posisi tertekan, tidak lagi menyerang kawan. Walaupun dia unggul satu pion untuk sementara waktu. Di sini putih memainkan benteng G6-nya kawan untuk blokade laju pion ini. Apakah nanti disusul dengan raja bergerak, benteng bergerak ke sini kawan? Bisa juga. Apakah pion ini? Tapi kalau pion ini rasanya tidak mungkin kawan, karena petak G3 ini masih dibutuhkan oleh benteng saat ada ancaman kawan. Nah, di sini Magnus bergerak dengan benteng D7. Oh ya, saya lupa memberikan alternatif langkah yang ciamik. Di sini kawan, Stockfish menyarankan dengan pion F4, tidak dengan benteng G6. Dengan pion F4 ini untuk membuka jalur-jalur serangan sekali lagi kawan. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya di sini pion F5 untuk blokade kawan, dan benteng siap digeser ke lajur H. Kalau diterima langsung di sini kalian ambil balik, dan posisi pion ini dalam posisi terancam juga. Jadi mungkin kalian backup dengan benteng di sini. Kalian bisa lanjutkan dengan pergerakan menteri bergerak ke H6 ataupun juga gajah ini ke petak G4 kawan, untuk mencoba ke sini, ke sini. Kalaupun di sini ada tantangan gajah ke sini, kalian mundur saja gajah ini, kawal petak ini kawan agar tidak diduduki gajah lagi, dan benteng siap digeser juga ancaman serius. Jadi kemungkinan di sini kawan tidak dengan gajah G7 tapi dengan pion G5, garbu menteri, garbu gajah, tapi tenang dalam posisi kena pin pion ini kalian korbankan benteng di sini kawan. Nah, diambil oleh benteng, kalian lanjut dengan gajah pukul pion G5. Kalau ambil balik, benteng ambil balik skak kawan. Nah, pilihan terbaiknya adalah menteri yang ambil. Kalau bergerak raja ini ke petak ini kawan, ya ancamannya skak mat satu langkah, dengan gajah mundur pun skak mat satu langkah. Kalau ke sini kawan, sama juga skak mat satu langkah. Yang logis ya ambil dengan menteri, skak lagi di sini. Raja mau bergerak kemana? Apakah ke petak H8? Menteri ke E5, benteng jatuh, dan sudah pincang, benteng tidak ada saudaranya kawan. Kalaupun tadi kalian bergerak kemana, raja ini bergerak ke petak sini, ya skak di sini, benteng jatuh, dan posisi kuda pun juga terancam nanti pada diagonal gelap. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Itulah langkah powerful dengan pion F4 dengan cabang-cabang variasinya. Tapi memilih dengan benteng G6, Carlsen benteng D7, pertahankan posisi pionnya agar menterinya juga leluasa bergerak. Kemudian raja bergerak ke H2, benteng F naik ke petak F7 kawan, berikan ruang pelarian bagi raja sesegera mungkin, karena di sini ada potensi benteng H1, raja mundur lagi, dan menteri akan melakukan eksekusi. Tapi langkah raja bergerak ke petak H2 ini sedikit lambat kawan. Ini memberikan tempo tadi dengan benteng Magnus Carlsen diangkat, memberikan waktu bagi rajanya lari ke pusat nanti. Terus apa langkah terkuat bagi putih di posisi ini kawan? Langsung meluncurkan gajah di sini. Mungkin akan dibalas dengan menteri ini ke petak J7 untuk perkuat posisi baris ketujuhnya. Menteri akan dukung nanti di lajur G kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih dengan langkah raja ke H2, benteng F naik ke F7, benteng H1, raja F8 lari, raja putih G1. Di sini raja langsung naik ke petak E7 kawan, diikuti dengan langkah menteri G3. Tekan pion yang di sini backup oleh menteri G8. Gajah E3 serang pion. Nah, di sini pion A5. Saran dari Stockfish, korbankan pion yang di sini cukup aneh kawan. Tapi Carlsen manusiawi memilih dengan langkah benteng B7, pertahankan pionnya, dan pion F4 sekarang. Menantang pertukaran kawan, mencoba menjebak gajah, dorong terus atau bongkar permainan kawan, buka lajur-lajur serangan. Di sini diterima langkah kesalahan, kalau Stockfish menyarankan raja mundur ke petak D8. Kemungkinan pion F5 akan didorong oleh putih kawan. Tapi memilih menerima tantangan pion E pukul pion F4, gajah ambil balik serang pion di sini. Nah, di sini benteng kembali ke petak D7, pertahankan pion, kemudian putih angkat benteng ke H5.
Angkat benteng ke peta G6, angkat benteng ke peta H5 memang terlihat masih cukup manusiawi kawan. Dalam hitung-hitungan manusia, mencoba nanti adu pionnya, jadi butuh dukungan dengan benteng ini diangkat naik ke peta H5. Tapi Stockfish menyarankan korbankan langsung kawan. Kalau tidak diterima ya pion ini bisa melaju nanti. Nah, kalau kalian backup dengan benteng Disney, pion Disney jatuh. Kalau kalian backup dengan menteri kawan entah kemana, pion ini jatuh kawan. Jadi mau tidak mau terima. Nah sekarang korban pion lagi kawan di peta J5, saran dari Stockfish. Nah mau tidak mau diterima juga kawan. Kalian sekarang bisa melanjutkan dengan gajah mundur untuk coba membuka serangan di diagonal gelap. Tidak bisa lagi dengan benteng Disney, ada menteri kawan. Tidak bisa dengan menteri karena pion Disney jatuh juga nanti ke depannya. Itulah korban pion yang disarankan oleh Stockfish untuk membuka jalur-jalur serangan, untuk membuka diagonal-diagonal pergerakan gajah-gajah putih ini kawan. Dengan kekuatan 2 gajah melawan kuda ataupun gajah terang ini, salah satu caranya adalah membuka jalur serangan. Ya, walaupun itu dengan langkah pengorbanan pion kawan, korbankan saja kerucil-kerucil untuk memetik kemenangan. Oke, kembali lagi kawan memilih dengan benteng H5. Kuda C6 lanjut Magnus Disney. Kemudian Disney ada menteri bergerak ke peta H4. Akhirnya putih melakukan langkah kesalahan kawan. Yang terkuat masih korban pion Disney. Kalau diterima oleh kuda Disney kawan, giliran pion C5 untuk buka akses bagi gajah Disney juga. Atau membuka serangan lagi kawan. Kalau diambil menggunakan pion B, kalian bisa melanjutkan sekali lagi korban pion Disney kawan. Kalau diambil menggunakan pion F Disney kawan, kalian meluncur gajah ke peta ini dan seterusnya. Kalau diambil menggunakan pion D kawan, kalian bisa melanjutkan untuk korban gajah di sini. Ambil, bisa skakmat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi menteri H4 akhirnya di langkah ke-39 dengan kontrol waktu yang tersisa 4 menit. Putih membuat langkah kesalahan. Tapi selepas langkah ke-40 kawan ada tambahan kontrol waktu seperti biasa. Tapi respon Carlsen juga tidak terlalu bagus kawan dengan adanya menteri ini. Tentu ingin menusuk menteri nanti dengan benteng peta H8. Nah, pilihan yang bagus adalah menteri ini bergeser ke A8. Ke peta J8, kalau ada serangan benteng bisa diblokade dengan benteng kawan. Tapi memilih pertahankan langsung posisi peta H8, benteng mundur ke D8. Menteri mundur ke F2, serang pion, backup oleh benteng B8, baru sekarang pion A5, kuda ambil pion A5. Nah Disney kawan menteri ke peta G3. Yang terkuat. Idenya apa? Idenya ya sama, tetap memberikan tekanan Disney. Ataupun incar pion Disney, benteng kembali ke sini. Idenya masih tetap sama seperti tadi kawan. Bisa melanjutkan dengan pion C5 atau langsung pion E5. Itulah saran dari Stockfish. Melanjutkan ide untuk membuka jalur-jalur serangan. Tapi memilih menterinya ke peta D4. Tekan pion yang Disney, tekan pion yang Disney kawan. Simple, ada menteri bergerak ke D8. Perkuat Disney. Kemudian benteng H7, tekan pion. Ada kuda, usir menteri terlebih dahulu kawan. Menteri mundur ke peta D2. Kemudian menteri bergeser ke C7. Pertarungan. Benteng ambil pion G7 menantang pertukaran. Backup dengan benteng F8. Gajah H5. Nah Disney kuda manuver ke D8. Magnus korban benteng. Gajah sikat benteng. Ambil balik oleh benteng. Kemudian gajah E3 terlebih dahulu. Tekan pion yang di sini kawan. Disney benteng pukul benteng. Ambil balik oleh benteng. Skak blokade dengan kuda. Nah, posisi putih masih cukup menjanjikan untuk menang kawan. Tapi paling tidak Magnus Carlsen sudah bisa menahan gempuran putih tadi di sayap raja. Posisi rajanya masih cukup nyaman kawan dengan keberadaan 2 pion. Ada gajah, ada kuda. Nah, sekarang bagaimana caranya diagonal petak-petak gelap ini bisa terbuka. Gajah bisa menyerang di petak gelap. Tapi sangat sulit kawan. Pasti Magnus Carlsen akan mempertahankan posisi pertahanan depan rajanya ini. Walaupun sementara di sini kita lihat bahwa Magnus Carlsen unggul 1 pion, tapi dia kalah kualitas yaitu benteng. Pilihan terkuatnya menteri bergeser ke F2 kawan, tekan pion yang Disney bersama gajah, tapi memilih menterinya ke peta B4. Tetap idenya menekan pion yang ada di peta B6 ini. Di sini Magnus Carlsen mencoba menantang pertukaran menteri kawan, yaitu menteri ambil pion C4.
Menteri Putih ambil pion B6. Masih ingin menang kawan. Dan mengancam pion Disney, pressure pion Disney juga. Tapi Carlsen mendapatkan satu pion lagi kawan. Menteri ambil pion E4. Benteng G8 mencoba menusuk lewat baris belakang kawan. Gajah D7 di sini lanjut Magnus. Kemudian gajah ditarik mundur ke F2. Sekarang posisi permainan benar-benar dalam posisi yang level kawan. Magnus Carlsen mungkin saja berharap bisa menang karena masih mempunyai 3 pion di sini. Dan gajah tadi ditarik mundur jelas untuk menghindari ancaman menteri. Menterinya bisa mendapatkan pion yang di sini. Menteri D3, awasi pionnya kawan. Kemudian juga ada akses untuk melakukan serangan pada diagonal-diagonal ini agar terjadi remis juga. Kalau Magnus Carlsen ingin benteng G3, Menteri D1 skak, Raja H2, Menteri H5 skak, Raja G1. Magnus Carlsen tidak ingin mengakhiri permainan dengan remis. Pilihan terbaiknya remis kawan, di sini remis. Kalaupun diblokade dengan benteng di sini nanti kawan, selepas raja bergerak ke sini, skak lagi di sini, ya sikat saja oleh gajah kawan. Hitam berbalik bisa menang. Tapi memilih menantang pertukaran menteri kawan. Magnus Carlsen mencoba dengan keunggulan 2 pionnya ingin menang. Magnus Carlsen ditolak. Menteri ke petak E3 skak, blokade dengan kuda, benteng G7 skak, raja naik ke E6, menteri bergerak ke H3 skak, raja bergerak ke D5, dan menteri ke H7 ingin coba sikat gajah kawan. Dan juga mengawal petak B1 ini dari potensi skak menteri petak B1. Akhirnya pion ini didorong, blokade, diagonal, dan juga untuk dukungan kudanya mungkin nanti mengawasi petak-petak ini. Dan ancamannya juga berbahaya, bisa skak mat baris belakang. Gajah G3, serang kuda kawan. Kuda langsung lari ke petak G4 dan menteri bergerak ke G8 skak. Blokade dengan gajah ancam menteri. Dan sekarang ada ancaman serius kawan. Di sini nanti ancam skak mat. Jadi menteri mencoba skak sekali lagi kawan ke petak A8, raja ke D4. Di sini ada menteri skak lagi kawan di petak gelap A7 skak, raja D3, benteng B7 serang menteri juga kawal petak B1. Menteri ke C5 skak dan pertukaran menteri mengakhiri permainan dengan kesepakatan remis di langkah ke-66 kawan. Permainan yang amazing dari putih kawan, dari Grandmaster Valentin Dragnev ini. Dari awal pembukaannya solid kawan, sehingga mampu menekan Magnus Carlsen di sisi kanan, sisi raja langsung tadi dengan menteri, dengan bentengnya, dengan kedua gajahnya. Tapi sayangnya Dragnev tidak bisa menemukan langkah kuncinya dengan pengorbanan pion A5 tadi kawan, diikuti dengan pion C5 ataupun pion E5 tadi kawan. Pengorbanan pion untuk membuka jalur-jalur bagi diagonal-diagonal gajahnya. Akhirnya memberikan kesempatan Magnus Carlsen mencoba mengcounter attack dan memberikan ancaman serius juga saat ada kudanya ke petak G4, kawal petak-petak gelap kawan. Dan ada potensi tadi dengan menteri B1 bisa skakmat. Tapi putih pun masih bisa bertahan, yang memaksa Magnus Carlsen daripada dilanjutkan terus-menerus kawan dengan kontrol waktu yang juga kepepet. Magnus Carlsen akhirnya bertukar menteri di petak J5. Permainan berakhir remis di langkah ke-66. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi yang cukup deg-degser bagi Magnus Carlsen. Karena dia kalau kalah bisa kehilangan elo banyak kawan. Apalagi temannya di meja 4 sudah kalah kawan. Jadi Magnus Carlsen masih ingin berusaha menang. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir, agar bisa membantu sedikit perkembangan channel kami ini kawan, agar algoritmanya masih tetap berlanjut untuk berkembang. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.